Halo teman-teman, salam sehat untuk kita semua. Selamat datang di video kami yang akan membahas tentang manajemen perawatan luka diabetes. Seperti yang kita tahu, diabetes adalah penyakit yang banyak dialami orang dan bisa menyebabkan luka yang sulit sembuh jika tidak dirawat dengan benar. Di video kali ini, kami akan menjelaskan definisi, penyebab, patofisiologi, manifestasi klinis, gambaran luka diabetes, faktor-faktor yang mempercepat, atau faktor-faktor yang menghambat ulkus diabetikum, serta bagaimana cara perawatan luka diabetes. Tonton terus sampai videonya selesai ya. Semoga video ini bermanfaat dan mudah dipahami. Selamat menonton. Anggota kelompok kami ada 6 orang, yaitu yang pertama ada Afif Dahin Sabillah, kedua Anissa Husain Az-Zahra, ketiga Miranda keempat, Naiki Hasanah kelima, Nia Rizkiyah keenam, Rizky Supriyanto. Baiklah, mari kita mulai dengan membahas konsep dasar luka diabetes, yaitu ulkus diabetikum. Ulkus diabetikum atau luka diabetes merupakan komplikasi kronik dari diabetes mellitus yang biasanya terjadi pada kaki terkait dengan neuropati dan penyakit arteri perifer pada pasien diabetes mellitus. Selanjutnya, apa saja penyebab dari ulkus diabetikum? Penyebab umum yang mendasari terjadinya luka diabetes yaitu kurangnya mengontrol kadar glikemik, perawatan luka yang tidak tepat, alas kaki yang tidak pas, neuropati perifer dan sirkulasi yang buruk, kulit kering. Bagaimana patofisiologis dari ulkus diabetikum? Patofisiologi luka diabetes melibatkan kerusakan pada saraf otonom yang mengganggu aliran darah. Akibatnya, kebutuhan jaringan akan nutrisi, oksigen, dan antibiotik tidak terpenuhi. Kerusakan saraf ini juga menyebabkan kulit menjadi kering, anhidrosis, sehingga lebih mudah rusak dan sulit sembuh jika terluka. Kondisi ini dapat menyebabkan infeksi yang berlanjut menjadi gangren. Setelah itu, apa saja manifestasi klinis dari ulkus diabetikum? Manifestasi klinis luka diabetes antara lain adalah kesemutan, kaki yang mengecil atau atrofi, terasa dingin, dan kuku yang menebal. Selain itu, terdapat penurunan denyut nadi, arteri dorsalis pedis, tibialis, dan poplitea, kerusakan jaringan, nekrosis, kulit yang kering, serta nyeri pada kaki, terutama saat istirahat. Lalu apa saja gambaran stage dari ulkus diabetikum? Gambaran luka diabetes berdasarkan stage yaitu stage 0, belum ada luka terbuka. Stage 1, luka kemerahan, nyeri dan adanya bengkak. Stage 2, luka sampai pada tendon atau lapisan subkutan yang lebih dalam. Stage 3, luka yang dalam dengan selulitis atau formasi abses. Stage 4, gangren yang terlokalisir, dan stage 5, gangren yang meliputi daerah yang lebih luas. Apa saja faktor-faktor yang mempercepat dan memperhambat penyembuhan ulkus diabetikum? Faktor yang mempercepat penyembuhan diantaranya faktor usia, jenis kelamin, nutrisi, kadar gula darah yang stabil, dan sirkulasi darah yang baik. Lalu faktor yang menghambat penyembuhan diantaranya kurang nutrisi, terdapat infeksi pada luka, luka mengalami nekrotik atau kematian jaringan, dan adanya benda asing di area luka. Selanjutnya, bagaimana cara perawatan luka diabetes? Pertama, menggunakan pendekatan manajemen TIME. T untuk tisu manajemen merupakan membuang jaringan mati, nekrotik, kondisi luka berwarna hitam dan kuning, biasanya disebut debridement. Ada banyak metode dalam melakukan debridement. Salah satunya sharp debridement, yaitu membuang jaringan mati dengan menggunakan benda tajam. Misalnya dengan pinset dan gunting. I untuk infection atau inflammation control, merupakan mengatasi infeksi dan fase inflamasi. Biasanya menggunakan cairan antimikrobial, dan inflammatory dressing. M untuk moist balance merupakan mengontrol cairan atau eksudat dengan pemilihan balutan yang tepat berdasarkan kondisi luka. Ada 2 cara untuk pemilihan balutan. Pertama, untuk luka kering atau nekrotik. Balutan harus bersifat merehidrasi permukaan kulit. Kedua, luka dengan eksudat sedang sampai banyak. Balutan yang digunakan bersifat absorpsi atau harus mampu menyerap eksudat. E untuk epithelitation atau edge of wound merupakan mempercepat proses pembentukan epitel dari tepi luka, biasanya menggunakan transparan film dan support nutrition. Kedua proses perawatan pada luka diabetes. Ada 4 cara proses perawatan luka diabetes. Pertama, mencuci luka dan kulit sekitar luka dengan menggunakan sabun dan cairan antimikroba. Kedua, melakukan teknik debridement atau membuang jaringan mati atau nekrotik.
Pada kondisi ini biasanya luka berwarna hitam atau kuning. Ketiga, memperbaiki tepi luka dengan memastikan tepi luka menyatu dengan dasar luka untuk memfasilitasi kemajuan epitel atau jaringan berwarna pink. Keempat, memilih balutan sesuai dengan kondisi luka untuk mencegah atau menunda pertumbuhan kembali dari biofilm dengan menggunakan dressing mengandung antibiotik atau agen antimikroba. Sekian penjelasan mengenai manajemen perawatan ulkus diabeticum. Thanks for watching and see you guys.